Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-121. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, kini Mahesa Agni mulai memusatkan segenap kekuatannya. Ia mendengar Wangsa Rimpat telah sampai ke hitungan yang ketujuh. Sekali lagi Mahesa Agni menggeram. Hitungan itu terdengar sangat memuakkan, tetapi ia tidak akan menunggu sampai hitungan yang ke-10. Tetapi tiba-tiba kembali Mahesa Agni itu terkejut sehingga seakan-akan darahnya membeku. Pada saat ia telah siap untuk berpacu dan siap pula melepaskan kekuatan pamungkasnya, maka terasa sebuah genggaman tangan yang kuat pada lengannya. Demikian kuatnya, sehingga Mahesa Agni hampir tertarik jatuh dari kudanya meskipun ia telah bersiap dengan puncak kekuatannya. Dengan sekuat tenaga, Mahesa Agni mencoba merenggut dirinya, tetapi ia sama sekali tidak berhasil. Ketika ia kemudian berpaling, maka nafasnya pun terhenti sesaat, matanya terbalik dan mulutnya ternganga. Turunlah, terdengar sebuah perintah. Perintah itu benar-benar seperti telah memukau dirinya tanpa disadarinya. Segera ia meloncat dari kudanya dan sebelum ia berbuat sesuatu, orang yang mencekam lengannya itu telah meloncat naik. Ketika Mahesa Agni akan mengucapkan kata-kata, terdengar suara orang itu menggeram. Aku telah mendengar hitungan yang ke-9. Sebelum Mahesa Agni sempat menyahut, maka kudanya telah bergerak membawa orang itu mendekati Wangsa Rimpat. Mahesa Agni menjadi bingung, matanya menjadi seolah-olah melihat hantu berseliweran di padang itu. Kehadiran Wangsa Rimpat yang tiba-tiba itu telah mengguncangkan hatinya dan tiba-tiba hadir pula orang lain seperti demikian saja muncul dari padang rumput itu atau tumbuh dari sela-sela rumput-rumputan dan gerumbul-gerumbul. Tetapi kehadiran orang itu telah agak menenteramkan hati Mahesa Agni. Perlahan-lahan ia menjadi tenang kembali sehingga ia kini dapat mempergunakan otaknya dengan lebih baik. Ternyata ketika ia meninggalkan perkemahannya, seseorang telah menyusulnya. Namun kudanya agaknya terlampau jelek, sehingga orang itu tertinggal terlampau jauh. Namun tanpa disangka-sangkanya, dari sebuah gerumbul muncul pula kuda yang lain. Kuda Wangsa Rimpat yang mengejarnya. Tetapi agaknya Wangsa Rimpat tidak menyadari bahwa ada seekor kuda jelek mengejar di belakangnya. Meskipun kuda itu semakin jauh, namun ketika mereka berdua berhenti dan bermain-main dengan pedang, maka kuda yang jelek itu sempat menyusul mereka. Tetapi kenapa mereka sama sekali tidak mendengar suara derapnya? Kalau ia tidak mendengar mungkin karena hatinya yang kacau. Tetapi apakah Wangsa Rimpat juga tidak mendengarnya? Apakah orang itu telinganya hanya mampu mendengar suara tertawanya sendiri yang mengguntur-guntur? Mahesa Agni tidak sempat berangan-angan terlampau lama. Ia ingin melihat apa yang terjadi. Adalah pertolongan dari Yang Maha Agung, bahwa pamannya hadir pada saat ia dicekam oleh bahaya, dan kini pamannya telah mewakilinya menemui orang yang berwajah keras sekeras batu padas itu. Mahesa Agni masih melihat kudanya berjalan perlahan-lahan mendekati arah suara Wangsa Rimpat. Dengan hati-hati, ia berjalan mengikutinya.
ia ingin melihat apakah yang terjadi di antara mereka. Ia percaya bahwa pamannya menyadari siapakah yang dihadapinya, dan ia percaya bahwa pamannya cukup mengerti perbandingan kekuatan antara mereka, sebab pamannya telah pernah menyebut-nyebut nama itu pula, Wangsa Rimpat. Akhirnya, Wangsa Rimpat sampai ke bilangan yang ke-10. Setelah ia mengucapkan bilangan itu, maka ia pun segera berteriak, "Mahesa Agni, aku sudah sampai ke bilangan yang ke-10. Ayo, kemarilah, apakah pedangmu telah kau ketemukan?" Ia melihat pamannya telah semakin dekat. Di samping sebuah gerumbul, beberapa langkah di hadapannya kudanya berhenti dan pamannya agaknya lebih senang menunggu Wangsa Rimpat itu berteriak sekali lagi, "Mahesa Agni, ayo, kemarilah." Tanpa dikehendaki, Mahesa Agni berusaha berdiri di balik lindungan sebuah gerumbul perdu. Sementara itu kudanya berjalan maju perlahan-lahan. "Ayo, kemarilah!" teriak Wangsa Rimpat pula. "Apakah kau sudah menemukan pedangmu? Dan kenapa kau tidak lari saja, Mahesa Agni yang berada di belakang sebuah gerumbul itu pun mengumpat di dalam hatinya. Dugaannya ternyata benar bahwa Wangsa Rimpat ingin mempermain-mainkannya. Wangsa Rimpat sengaja memberinya kesempatan untuk lari. Orang itu akan segera mengejarnya. Demikian sehingga nafas Mahesa Agni akan habis dengan sendirinya. Tetapi rencana itu harus berubah, sebab ada orang lain yang akan turut dalam permainan yang mengerikan itu. Ketika Wangsa Rimpat kemudian melihat kuda yang perlahan mendekatinya, maka terdengar suara tertawanya mengumandang di padang rumput yang luas itu. Perhatiannya sama sekali tidak tertarik kepada gerumbul di sampingnya. Matanya terpaku pada kuda dengan penunggangnya itu, sehingga Mahesa Agni sempat merangkak lebih mendekat lagi. Bahkan Mahesa Agni itu pun telah melupakan dirinya sendiri pula. Keinginan untuk melihat apa yang akan terjadi telah mendorongnya untuk mengintip dari balik dedaunan. "Agni!" teriak Wangsa Rimpat, tetapi kuda itu tidak mendekat lagi. "Kemari!" teriak Wangsa Rimpat lagi. Kuda itu masih tegak di tempatnya. "Apakah kau takut, Agni?" bertanya Wangsa Rimpat. "Kalau kau menurut, maka aku tidak akan menyentuhmu. Mari pulang ke rumah. Urusanmu seharusnya kau selesaikan sendiri dengan kuda sempana. Aku hanya sekedar meraba maksudmu." Tetapi tiba-tiba dada Wangsa Rimpat itu seperti terhantam guruh ketika ia mendengar penunggang kuda itu menjawab perlahan-lahan, namun dengan suara yang mantap. "Baik Wangsa Rimpat, aku akan datang." Dan suara itu sama sekali bukan suara yang pernah didengarnya diucapkan oleh Mahesa Agni. Suara itu jauh berbeda, nadanya dan getarannya. Karena itu Wangsa Rimpat justru seakan-akan terpesona melihat sebuah bayangan hitam duduk di atas punggung seekor kuda. Ketika kuda itu menjauhinya, maka orang yang duduk di atas punggungnya adalah Mahesa Agni. Tetapi ketika kuda itu datang kembali, maka orang itu sudah berganti bentuk dan suaranya. Dalam pada itu, terdengar kembali bayangan di atas punggung kuda itu berkata, "Wangsa Rimpat, apakah kau menanyakan pedangku?" Wangsa Rimpat tidak segera menjawab. Dicobanya untuk melihat dengan lebih seksama, tetapi jarak itu belum terlampau dekat dan hitam malam seakan-akan menjadi kian pekat. "Siapakah kau?" teriak Wangsa Rimpat. "Mahesa Agni," jawab suara itu. "Apakah kau kini telah menjadi seorang pelupa? Baru saja kau memberi kesempatan kepadaku untuk mengambil pedangku. Bukankah kau menghitung sampai hitungan ke-10 dan memanggilku untuk kembali?"
Terdengar Wong Sarimpat menggeram. Sejenak ia menjadi bingung. Apakah suara Mahesa Agni segera berubah? Mungkin anak muda itu menjadi ketakutan, sehingga nada suaranya berubah menjadi terlampau rendah. Tetapi suara yang didengarnya itu sama sekali tidak terkesan ketakutan. Dengan demikian, maka dada Wong Sarimpat itu diamuk oleh kebimbangan dan kebingungan. Tetapi meskipun demikian, Wong Sarimpat adalah seorang yang mempunyai kepercayaan yang kuat kepada kemampuan diri sendiri, sehingga bagaimanapun juga, maka dihadapinya setiap persoalan dengan dada tengadah. Sejenak kemudian, kembali terdengar suara tertawa orang itu menggelegar memenuhi padang karautan. Bahkan Mahesa Agni yang bersembunyi itu pun menjadi terkejut bukan buatan. Ia tidak tahu mengapa tiba-tiba saja orang itu tertawa. Apakah kini Wong Sarimpat itu telah mengenal bahwa yang duduk di atas punggung kuda itu sama sekali bukan Mahesa Agni. Tetapi ketika ia mencoba memperhatikan pamannya yang telah menggantikannya, maka kembali ia menjadi tenang. Pamannya itu sama sekali tidak terpengaruh oleh suara yang mengguruh itu. Orang tua itu masih saja duduk dengan tenangnya dan membawa kudanya selangkah demi selangkah maju. "Kemarilah!" teriak orang itu. "Aku sedang mendekat," sahut pamannya. Wong Sarimpat menggeram. "Apakah Mahesa Agni mampu acur-acir Mancolo Putro Mancolo Putri? Ayo, katakan siapa kau?" "Siapakah aku menurut anggapanmu? Apakah aku bukan Mahesa Agni?" Sekali lagi Wong Sarimpat tertawa berkepanjangan. Ketika suara tertawanya menjadi semakin lirih, terdengar ia berkata, "Bagus, bagus. Suatu permainan yang bagus sekali. Ternyata aku telah terjebak oleh permainanku sendiri. Aku ingin melihat Mahesa Agni lari terbirit-birit. Ternyata kini ia telah datang kembali dengan wajah dan keberanian baru." Tiba-tiba suara tertawanya kembali meninggi-ninggi. Kini Wong Sarimpat tidak sekedar menunggu kehadiran bayangan di atas punggung kuda itu. Perlahan-lahan maka didorongnya kudanya untuk mendekat. Semakin dekat suara tertawanya menjadi semakin keras. Sehingga kemudian di antara deret tertawanya itu ia berkata, "Hahaha, oh, kau. Ya, ternyata kau mengenal aku, Wong Sarimpat." Wong Sarimpat itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Kini suara tertawanya telah berhenti. Dengan menunjuk ke arah wajah Empu Gandring, ia berkata, "Bukankah kau tukang keris yang termasyhur itu?" "Terlalu berlebih-lebihan," jawab Empu Gandring. "Tidak banyak orang yang mengenal aku. Masih jauh lebih banyak orang yang mengenal nama Wong Sarimpat." Kembali Wong Sarimpat tertawa. Katanya, "Hahaha, kau memang jenaka. Kau masih saja suka bergurau. Meskipun aku belum mengenalmu terlalu dekat, tetapi aku sudah banyak mendengar tentang kau, Empu Gandring. Pusaka buatanmu adalah pusaka yang tak ternilai harganya. Apakah kau sekarang membawa barang sehelai?" "Sayang, Wong Sarimpat," jawab Empu Gandring, "aku tidak membawanya. Tetapi kalau kau memerlukannya, aku dapat membuat untukmu sekarang." "Hei!" Wong Sarimpat mengerutkan keningnya. "Dengan apa kau akan membuat keris di sini?" "Aku dapat membuatnya dari batu. Tanganku dapat menyala untuk meluluhkan batu yang betapapun kerasnya. Tanganku pula dapat aku pakai untuk menempa di atas lutut." Suara tertawa Wong Sarimpat seakan-akan meledak memecahkan anak telinga. Tubuhnya yang kekar pendek itu terguncang-guncang. Bahkan demikian kerasnya sehingga sebelah tangannya menekan perutnya yang bergerak-gerak. "Hahaha, bagus,
Bagus, kau memang empu yang terlampau sakti, tetapi kau tidak akan dapat menyalakan api di sini, sebab aku dapat mengembuskan hujan dari mulutku. Apimu pasti akan padam dan batumu tidak akan dapat luluh. Kalau demikian, maka aku pun mampu mempergunakan batu itu untuk senjataku. Batu di tanganku tidak akan kalah berbahayanya dari sebuah keris yang bagaimanapun saktinya. Ya, aku percaya, potong Wong Sarimpat. Tetapi sayang, kau sekarang berhadapan dengan Wong Sarimpat. Apa bedanya apabila aku berhadapan dengan Kebu Sindet atau Empu Sodo? Bagus, bagus, kau tahu benar siapa saja yang kau hadapi. Kau tahu pula hubungan antara Wong Sarimpat dengan Empu Sodo. Ternyata kau sengaja menyebut-nyebut namanya. Kau tidak perlu ingkar. Aku tidak akan ingkar. Bahkan aku kini membenarkannya bahwa seorang diri amat sulit untuk menangkap Mahesa Agni karena kau selalu membayanginya. Empu Gandring mengerutkan keningnya, sedang dada Mahesa Agni yang mendengar kata-kata itu pun menjadi berdebar-debar. Ternyata Empu Sodo benar-benar berusaha untuk menangkapnya untuk kepentingan kuda sempana. Mahesa Agni menggeram, katanya di dalam hati. Dendam kuda sempana benar-benar telah meracuni hidupnya. Ditinggalkannya istana dan mengembara tak menentu. Anak muda itu benar-benar menjadi korban sikapnya yang terlampau keras. Sejenak kemudian terdengar Empu Gandring menjawab. Nah, sekarang apakah yang akan kau lakukan? Bukankah Empu Sodo sendiri mengakui bahwa ia tidak dapat melakukannya? Apakah kau sekarang datang bersama dengan Empu Sodo? Tidak, jawab Wong Sarimpat. Aku datang sendiri. Aku ingin menangkap Mahesa Agni dan membawanya pulang. Aku sangka Mahesa Agni hanya seorang diri, sebab aku tidak melihat orang lain pergi bersama-sama dengan anak itu. Beruntunglah bahwa kuda yang aku pakai adalah kuda yang terlampau jelek, sehingga kuda itu tidak mampu lari mengejar Mahesa Agni. Agaknya kau bertemu dengan anak muda itu tanpa menyadari bahwa aku berpacu di belakangnya. Wong Sarimpat mengerutkan keningnya, kemudian katanya, aku tidak mendengar derap kudamu mendekat. Telingamu tersumbat oleh suara tertawamu sendiri. Masih jauh aku sudah mendengar suaramu, lebih keras dari derap kudaku. Kemudian aku terpaksa menghentikan lari kuda itu. Perlahan-lahan, kudaku kemudian berjalan mendekat. Setan, desis Wong Sarimpat. Tetapi sekarang cerita tentang Empu Gandring pasti akan berbeda. Aku akan memaksamu untuk menyerahkan Mahesa Agni. Ia tidak akan dapat lari. Kudanya sekarang kau pergunakan, sedang kudamu adalah kuda yang jelek. Kau tahu bahwa kudaku mampu berlari secepat Tatit yang meloncat di langit. Dan kudaku ini memang kunamakan Tatit. Mahesa Agni adalah kemenakanku. Jangan mengigau. Kau tahu bahwa aku tidak akan merelakannya. Sekarang, bukankah kau akan mempergunakan kekerasan? Cobalah pergunakan. Aku sudah siap melawan setiap kekerasan dengan kekerasan pula. Setan alasan. Sekali lagi Wong Sarimpat mengumpat, tetapi kata-katanya kemudian seperti tersumbat di kerongkongan karena kemarahannya. Dengan serta-merta, ia menggerakkan kudanya dan menyerang Empu Gandring. Tetapi Empu Gandring telah siap menunggu. Karena itu maka kendali kudanya pun digerakkan, sehingga kudanya segera maju pula. Keduanya adalah orang-orang sakti yang pilih tanding. Itulah sebabnya maka keduanya tidak dapat meninggalkan kewaspadaan tertinggi. Ketika kedua ekor kuda itu berpapasan, maka Wong Sarimpat segera mengayunkan tangannya
Dengan telapak tangannya ia menyerang ke arah Empu Gandring. Tetapi Empu Gandring segera melawan serangan itu. Empu Gandring sengaja tidak menghindarkan dirinya. Meskipun ia pernah mendengar tentang Wong Sarimpat, tetapi ia belum pernah mengukur langsung betapa besar kekuatannya. Karena itu, ketika ia melihat tangan Wong Sarimpat terayun ke arahnya, maka segera ia pun memukul telapak tangan itu dengan sisi telapak tangannya. Wong Sarimpat menggeram. Ia melihat cara Empu Gandring menyambut serangannya. Orang tua itu sama sekali tidak mencoba menghindar. Namun agaknya Wong Sarimpat pun ingin tahu sampai di mana kebenaran kata orang bahwa tangan Empu Gandring itu mampu dipakainya untuk menempa keris. Dengan sengaja Wong Sarimpat tidak menarik serangannya, bahkan dihentakkannya tangan itu sekuat tenaganya. Dengan dahsyatnya kedua kekuatan itu berbenturan, keduanya menyeringai menahan getaran yang menggigit tangan masing-masing. Kedua tangan itu terdorong ke belakang, sehingga hampir-hampir mereka terlempar dari kuda masing-masing. Bukan main, desis Empu Gandring. Alangkah besar kekuatannya. Namun dalam pada itu, Wong Sarimpat mengumpat keras-keras. Anak demit, ternyata bukan cerita melulu bahwa dengan tanganmu kau mampu menempa keris. Hampir-hampir aku terjatuh dari kudaku dan hampir-hampir pula lenganku kau patahkan. Sekarang aku percaya bahwa kau menyimpan tenaga raksasa di dalam tubuhmu yang kering itu. Tenagamu tidak kalah dengan tenaga Empu Soto, tetapi kau tidak curang seperti Empu Soto. Empu Gandring mengerutkan keningnya. Tiba-tiba tanpa dikehendakinya sendiri, ia bertanya, "Hei, apa Empu Soto curang?" Wong Sarimpat pun terdiam. Agaknya mulutnya telah terlanjur mengatakannya, tetapi segera ia tertawa bergemuruh memenuhi padang karautan. Katanya, "Hahaha, kita selesaikan. Jangan kau hiraukan Empu Soto. Aku telah mewakilinya. Ayo, sekarang kita selesaikan persoalan ini. Aku harus kembali membawa Mahesa Agni. Kalau kita berkelahi dengan tangan, menggunakan segala macam aji yang ada pada kita, maka kita tidak akan selesai. Mungkin kita tidak akan dapat menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam sepekan. Sekarang, kita simpan aji kita untuk kepentingan yang lain. Kalau kulitmu tidak kebal, maka tajamnya akan membelah dadamu." Wong Sarimpat tidak menunggu jawaban Empu Gandring. Tiba-tiba sebuah golok yang besar telah tergenggam di tangannya. Golok yang dengan serta-merta telah ditariknya dari sarung di lambungnya. Sekali lagi Empu Gandring menarik nafas dalam-dalam. Golok itu memang terlampau besar, tetapi tidak terlampau panjang. Tangkai golok itu terlampau pendek. "Ambil senjatamu!" teriak Wong Sarimpat. "Aku tidak mau membunuh orang yang tidak bersenjata." "Baik," sahut Empu Gandring. Tangannya pun segera bergerak, meraih tangkai senjatanya lewat di atas pundaknya. Kerisnya yang khusus melekat di punggungnya, keris yang sebesar pedang, sedang tangkainya mencuat di belakang kepalanya. Wong Sarimpat mengerutkan keningnya melihat senjata Empu Gandring itu. Sejenak ia terdiam, namun sejenak kemudian ia pun tertawa pula berkepanjangan. Dengan suara yang menggelegar memenuhi padang rumput karautan, ia berkata, "Hahaha, lihat Empu Gandring, mentang-mentang kau tukang membuat keris, kau buat keris itu untuk dirimu sendiri sebesar itu. Apakah kau baru sekali ini melihat keris sebesar ini, Wong Sarimpat?" bertanya Empu Gandring. "Tidak, tidak. Para bangsawan Kediri juga mempunyai keris yang besar, sebesar kerismu. Apakah kau pula yang membuat keris-keris itu?" "Bukan hanya seorang empu keris di seluruh Kediri ini, Wong Sarimpat." Wong Sarimpat mengangguk-anggukkan kepalanya, kemudian katanya, "Kalau keris buatanmu terkenal di segenap penjuru Kediri, maka keris yang kau buat untukmu sendiri
pastilah sebilah keris yang luar biasa. Mungkin kerismu sakti tiada taranya. Tersentuh kerismu berarti binasa. Bahkan mungkin gunung akan runtuh dan lautan akan menjadi kering. Begitu. Empu Gandring mengerutkan keningnya, tetapi ia menjawab, "Iya, gunung akan runtuh dan lautan akan menjadi kering." Dan Wong Sarimpat itu menjawab pula, "Tetapi Wong Sarimpat, teguh timbul melampaui gunung dan lautan. Kerisku mampu meruntuhkan gunung dan mengeringkan lautan. Kalau kau teguh timbul melampaui gunung dan lautan, maka kau harus memperhitungkan tenaga ayunan tangan Empu Gandring. Jangan membantah dahulu, tak ada gunanya, sebab tenaga kita telah beradu. Aku dapat mengukur kekuatanmu dan kau dapat mengukur kekuatanku." "Bagus, bagus, kau benar Empu. Kita tak usah membual, mari kita bertempur. Setelah satu dari kita mati, maka bualan kita baru akan terbukti." "Aku sudah menunggu," sahut Empu Gandring. Wong Sarimpat terdiam, wajahnya tiba-tiba menjadi tegang. Sejenak dipandanginya keris Empu Gandring yang besar, sebesar pedang, namun ujungnya yang runcing dan tajam di kedua sisinya, serta luk pitu, memberikan ciri bahwa yang digenggam di tangan Empu Gandring itu adalah sebilah keris, bukan pedang dan bukan pula golok seperti senjatanya. Kini Wong Sarimpat tidak ingin lebih lama lagi menunggu. Disadarinya bahwa malam telah membenam lebih dalam lagi. Karena itu, maka terdengar suaranya melengking mengejutkan. Kudanya seolah-olah meloncat menyergap Empu Gandring. Namun Empu Gandring telah siap benar menunggu serangan itu. Dengan demikian, maka orang itu sama sekali tidak gugup. Digerakkannya kendali kudanya dan dengan sigap pula disongsongnya serangan Wong Sarimpat. Beruntunglah Empu Gandring bahwa kini ia berada di punggung kuda Mahesa Agni, sehingga dengan demikian ia dapat cukup lincah mengimbangi Wong Sarimpat. Demikianlah, maka segera mereka terlibat dalam sebuah perkelahian yang cukup sengit. Wong Sarimpat memiliki keahlian yang mumpuni dalam hal menunggang kuda, tetapi Empu Gandring pun cukup cakap mengendalikan kudanya. Apalagi keterampilannya menggerakkan kerisnya adalah ngedap-edapi. Hampir setiap saat ia bergulat dengan keris, mungkin ia sedang membuat dan mungkin sedang berlatih seorang diri untuk menyempurnakan ilmunya, sehingga dalam keadaan yang memaksanya benar-benar mempergunakan senjata itu, Empu Gandring sama sekali tidak mengecewakan. Namun Wong Sarimpat pun adalah seorang yang memiliki ilmu yang hampir sempurna. Goloknya yang besar itu seakan-akan hampir tidak menahan gerak tangannya. Senjata itu berputar dan terayun-ayun seperti sepotong lidi saja. Dengan demikian, maka kedua orang itu tidak segera dapat melihat apakah yang akan terjadi dalam perkelahian itu. Kedua ekor kuda yang tegar itu pun menyambar-nyambar seperti burung Garuda, sedang di punggungnya seolah-olah Wisnu sedang menari-nari dengan gairahnya, menarikan tarian maut. Mahesa Agni melihat pertempuran itu. Anak muda itu pun adalah anak muda yang menyimpan ilmu yang cukup di dalam dirinya. Tetapi orang-orang yang sedang bertempur itu adalah orang-orang yang mengagumkan. Pamannya dan Wong Sarimpat dapat disejajarkan dengan gurunya, Empu Purwa yang seakan-akan kini telah lenyap dari pergaulan karena duka yang mencekam hatinya tiada tertanggungkan lagi. Dengan dada yang bergelora, Mahesa Agni mengikuti setiap gerak dari kedua orang yang sedang bertempur itu. Ternyata Wong Sarimpat adalah benar-benar seorang yang kasar. Dengan memekik-mekik dan berteriak-teriak, ia menyerang dengan garangnya. Goloknya terayun-ayun mengerikan, sekali-kali menyambar kepala, namun segera mematuk lambung. Lawannya adalah Empu Gandring.
cukup tenang menghadapi tata gerak yang kasar itu. Tetapi Empu Gandring yang memiliki pengalaman yang cukup segera melihat apa yang dilakukan oleh lawannya itu dengan cermat. Gerak Wangsa Rimpat tampaknya kasar dan tidak teratur. Namun dalam gerak yang kasar dan tampaknya tidak teratur itu, tersembunyi ilmu yang dahsyat. Ilmu yang memang dalam ungkapannya berbentuk serupa itu, kasar dan mengerikan. Namun Empu Gandring tidak membiarkan dirinya tenggelam dalam perasaannya. Ia tidak mau terseret dalam tingkah laku yang kasar pula. Sebab dengan demikian, ia telah menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam bahaya. Ia tidak dapat mengimbangi kekasaran itu dengan kekasaran pula. Itulah sebabnya, maka kini Empu Gandring tidak lagi ingin melawan setiap serangan dengan serangan. Ia tahu bahwa kekuatan Wangsa Rimpat tidak melampauinya, namun ia akan terseret ke dalam sikap yang tidak dipahaminya. Maka untuk seterusnya, Empu Gandring menghadapi dengan sikap yang tenang, tetapi setiap gerak tangannya benar-benar menimbulkan desir di dada lawannya. Perkelahian di antara kedua orang sakti itu semakin lama menjadi semakin seru. Masing-masing telah mencoba mengerahkan segenap kemampuan untuk dapat mengatasi lawannya. Namun ternyata bahwa mereka berdua benar-benar seperti sepasang burung Raja Wali yang berlaga di udara. Tak ada tanda-tanda bahwa salah seorang dari mereka akan berhasil memenangkan perkelahian itu. Silih ungkih desak-mendesak. Debu yang putih pun semakin lama menjadi semakin banyak berhamburan dilontarkan oleh kaki-kaki kuda yang seakan-akan ikut serta berlaga. Kadang-kadang terdengar kuda-kuda itu meringkik dengan kerasnya apabila terasa penunggangnya menarik kendali terlampau keras, dan kadang-kadang kuda itu pun saling berbenturan. Sementara penunggangnya membenturkan senjata-senjata mereka. Namun keduanya adalah orang-orang yang pilih tanding. Semakin banyak keringat membasahi tubuh-tubuh mereka, maka mereka menjadi semakin terampil. Wangsa Rimpat menjadi semakin garang dan kasar, sedang Empu Gandring menjadi semakin lincah dan cekatan. Mahesa Agni masih saja duduk di belakang gerumbul, tetapi ia sudah kehilangan nafsunya untuk bersembunyi terus. Bahkan semakin lama ia bergeser semakin jauh dari tempat persembunyiannya, dan malahan kadang-kadang ia harus mendekat untuk dapat melihat kuda-kuda itu berlari-larian di padang karautan. Tetapi perkelahian itu masih berlangsung dalam keadaan yang serupa saja. Mereka masing-masing mencoba menunggu apabila lawan-lawannya membuat kelalaian-kelalaian kecil, sehingga salah seorang dari mereka akan mendapat kesempatan yang baik. Tetapi kesempatan itu tidak juga kunjung datang, sehingga dalam kejemuan akhirnya Wangsa Rimpat berteriak-teriak keras sekali. Empu Gandring sama sekali tidak menanggapinya. Ia bertempur dengan cermat. Kerisnya yang besar itu bergetar dan mematuk dari segenap penjuru. Namun setiap kali senjata itu selalu membentur golok Wangsa Rimpat yang besar itu. Seakan-akan golok itu pun melebar seluas perisai yang mengelilingi tubuh Wangsa Rimpat. Di langit bintang gemintang beredar dengan terangnya, seakan-akan sama sekali tak dihiraukannya pertempuran yang dahsyat yang terjadi di padang karautan. Angin yang dingin mengalir lambat mengusap tubuh-tubuh yang berkeringat itu, tetapi mereka yang bertempur sama sekali tidak menghiraukannya betapa sejuknya udara di malam yang dingin itu. Wangsa Rimpat akhirnya benar-benar menjadi jemu. Ia terpaksa melihat suatu kenyataan bahwa Empu Gandring tidak dapat dikalahkannya. Betapapun ia berusaha, apapun yang dilakukannya, maka Empu Gandring pasti mampu menyelamatkan dirinya, seperti apa yang terjadi sebaliknya.
Karena itu, tiba-tiba Wongsa Rimpat berpendirian lain. Lebih baik ditinggalkannya. Mereka kali ini, ia akan menyampaikan semua peristiwa itu kepada kakaknya. Ia memang harus datang berdua sedikit-dikitnya supaya dapat melepaskan Mahesa Agni dari pamannya yang selalu membayanginya itu. Kini dalam perkelahian ini, ia sama sekali tidak dapat melihat siapakah yang akan dapat memenangkannya. Ia tidak melihat kemungkinan untuk membawa Mahesa Agni. Dengan demikian maka Wongsa Rimpat itu pun kemudian mengambil keputusan untuk melepaskan lawannya dan kembali ke Kemundungan. Ia akan segera kembali bersama dengan Kepu Sindet untuk mengambil Mahesa Agni. Ketika perkelahian itu masih berlangsung dengan sengitnya, tiba-tiba Wongsa Rimpat menarik kendali kudanya yang kemudian berputar dan berlari menjauh. Yang terdengar kemudian adalah suaranya mengguruh disertai derai tertawanya. Hahaha, maaf Empu Gandring, aku terpaksa meninggalkanmu. Empu Gandring tertegun melihat lawannya menyingkir. Di dalam remang-remang gelap malam, ia melihat Wongsa Rimpat itu berhenti beberapa langkah daripadanya sambil berkata terus, "Aku tidak melihat titik akhir dari perkelahian ini, sehingga aku menganggap bahwa apa yang terjadi seterusnya sama sekali tidak akan berarti. Karena itu, aku mohon diri, aku sudah rindu kepada kakakku Kepu Sindet. Mungkin ia ingin menemuimu, lain kali aku akan membawanya kemari." Empu Gandring tidak menjawab. Didorongnya kudanya maju mendekat, tetapi kuda Wongsa Rimpat pun berjalan menjauh. "Jangan mencoba mengejar aku. Kudamu lebih jelek dari kudaku, sehingga kau tidak akan berhasil. Meskipun seandainya kau mempunyai kesaktian berlipat ganda daripadaku pun, kau masih harus tergantung kepada kaki-kaki kudamu. Kalau kau tidak percaya, buktikanlah." Wongsa Rimpat tidak menunggu Empu Gandring menjawab. Ditariknya kekang kudanya sehingga kudanya berputar setengah lingkaran. Kemudian kuda itu pun seakan-akan meloncat dan terbang meninggalkan Empu Gandring yang memandanginya dengan wajah yang kecut. Hantu itu benar-benar berbahaya, gumamnya. Mahesa Agni pun melihat betapa Wongsa Rimpat memacu kudanya meninggalkan padang karautan. Tetapi ia menyadari pula bahwa pamannya pasti tak akan dapat mengejarnya, karena kuda Wongsa Rimpat yang bernama Tatit itu mampu berlari benar-benar seperti Tatit. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.